Indonesia bukan negeri yang miskin. Kita hidup di atas tanah yang subur, laut yang luas, dan sumber daya alam yang luar biasa. Tapi seperti diingatkan Profesor Egy Sujana, tokoh hukum dan alumni pengelolaan sumber daya alam IPB, dalam khotbah salat Jumat, ia sampaikan bahwa kekayaan sebesar ini belum mampu membuat rakyat hidup benar-benar sejahtera. Bila negara ini dikelola dengan jujur dan sesuai amanah konstitusi, setiap rakyat Indonesia bisa hidup makmur, bahkan tanpa harus bekerja keras setiap hari. Dasarnya jelas, tertulis dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud mendemonstrasikan saya doktor, saya profesor. Tapi memang saya doktor bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saya bisa hitung emas, hitung laut, hitung kelapa sawit, hitung batu bara, minyak bumi, dasar Indonesia ini. Emas saja, jujur, logam mulia, berapa sekarang? Biasanya ibu-ibu Bu, berapa emas Bu? Halo Bu? 1 juta. 1 gram, 1 juta ya. Sejak tahun 1962 dikuasai Freeport oleh Amerika, hingga hari ini berapa juta ton emas yang sudah dikeruk. Banyak. Jadi bisa dihitung melalui ilmu geografi informasi sistem. Satu rakyat Indonesia dalam setahun bisa terima uang 200 juta tanpa kerja dari emas. Belum lagi hutang, kayu jati, kayu meranti semua dikumpul, per satu orang Indonesia per sebulan terima uang 10 juta. Di dalam daun libro ada fokus kehutanan nggak? Tapi belajar. Kalau saya di lulusan IPB, PSL, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi dalam perspektif keilmuan, dan saya melihat juga kepada hadis Nabi, banyak anak banyak rezeki. Itu dulu saya betul-betul bukan jadi banyak miskin atau banyak anak. Ternyata coba kalau anak yang di 8, satu orang terima 200 juta, daripada dia cuma anak cuma 2, ya lebih banyak ya itu rezekinya. Ya. Kalau negara dikelola dengan baik, benar. Dan saya punya dasar hukum pasal 33 ayat 3 UUD 45 mengatakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Loh, Freeport dikuasai Amerika. Air nih, air Danone dari Prancis, sabun semua, odol segala macam itu Unilever, itu Belanda. Lalu kita apa ini? Nah ini salah pemimpin. Nggak bisa rakyat disalahin, karena rakyat dipimpin. Itulah yang saya persoalkan. Sudah 7 kali ganti presiden, nggak ada peningkatan yang signifikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tanpa menjelekan siapapun, tapi ukurannya adalah fakta-fakta tadi. Lalu itulah dalam konteks kebangsaan kita ini, bangsa Indonesia ini harusnya makmur, harusnya diperlakukan adil, harusnya sejahtera. Tapi di dunia, negara paling makmur, negara paling adil, negara paling nyaman hidupnya adalah Finlandia. 3 tahun terakhir sebelumnya Islandia dan New Zealand, kemudian Swiss, kemudian Belanda. Anda bisa lihat report, bisa klik di Google aja, di pengetahuan umum. Apa yang menjadi ukuran dia makmur? Terutama diukur dari lingkungan hidup, ekonominya, pendapatannya 60 sampai 60 juta per bulan. Kita berapa bos?
20 ribu aja nggak bisa. Ya Allah. Tapi sisi lain orang pada korupsi enak-enak aja. Proyeknya 10 triliun, korupsinya 8 triliun, berarti kan 80% di korupsi. Itu yang tawar-tawar 8 triliun, proyeknya cuma 10 triliun. Coba.